Halo, apa kabar sahabat Simdik? Di pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai pemanfaatan formula ya pada aplikasi pengolah angka menggunakan formula rank dan if. Untuk lebih jelasnya kita langsung ke materi berikut ini. Nah, sebelum kita bahas mengenai formula rank dan if ya, kita masuk dulu ke aplikasi WPS Office ya. Aplikasinya ini masuk dulu, kita klik ya. Kita klik ya. Kemudian kalau sudah masuk di halaman seperti ini, silahkan kalian bisa klik tombol plus, maksudnya adalah menambah atau membuat sebuah format dokumen dari WPS Office. Kita klik. Nah, di sini untuk membuat sebuah dokumen pengolah angka, kalian memilih atau klik yang namanya lembar bentang. Nah, tepatnya di sini untuk membuat sebuah dokumen lembar bentang ya, atau dokumen aplikasi pengolah angka. Jangan salah. Oke, kita klik. Oke, kalau sudah diklik seperti itu, silahkan kalian bisa klik yang namanya lembar kosong. Di sini diklik ya, untuk membuat sebuah lembar kerja baru. Nah, sebelum kita membahas mengenai formula rank dan if, silahkan kalian bisa mengikuti tutorial di dalam membuat dokumen ya. Sekalian nanti dokumen yang kalian buat ini ya, data yang kalian buat ini ya, nanti dikumpulkan sebagai tugas. Untuk yang pertama ya, silahkan kalian di baris nomor 1 ya, silahkan kalian jadikan satu sel A1 sampai sel J1. Caranya mudah sekali ya. Silahkan bisa diklik ya, diklik ini dan titik hijau, diklik ya, kemudian diklik tahan, digeser sampai ke blok ya, sampai ke sel J1. Oke, kalau sudah seperti ini, silahkan kalian klik gabung. Oke, klik gabung. Di sini ada tulisan gabung ya. Oke ya, klik gabung. Secara otomatis selnya menjadi satu. Tahap selanjutnya adalah silahkan kalian klik, terus klik edit ya, ketikkan. Oke, kalau sudah seperti ini, silahkan tulisannya dibuat rata tengah. Caranya mudah sekali. Kalian ke menu ya, menu itu letaknya di sini. Klik menu. Kemudian pilih depan. Kemudian pilih tata teks. Oke, di sini saya memilih tata teks yaitu center ini. Klik, secara otomatis tulisan bisa berada di tengah. Silahkan kalian sesuaikan dengan contohnya yang ada di link materi. Untuk ukuran di sini saya buat ukuran 24 ya, biar lebih besar ya, disesuaikan dengan ukuran tulisan pada link materi. Oke, selanjutnya adalah tahap kedua, yaitu kita membuat tulisan SMK Tunas Harapan Pati. Kita lanjut ke baris kedua, kita blok ya, A2. Sama caranya, kita gabungkan A2 sampai J2. Oke, seperti ini. Kalau sudah di blok
sampai J2, berarti lanjut kita klik yang namanya gabung, berarti satukan sel. Kalau sudah, silahkan kalian bisa ketik tulisan, edit ya, kita tulis SMK Tunas Harapan Pati. Oke, kemudian kalau sudah, atur tulisannya sesuai dengan contohnya. Oke, sudah jadi. Kita tahap ketiga. Oke, kita ke baris ketiga, sama kita blok sampai J3, sel J3. Kemudian kita klik gabung. Oke, kita tuliskan seperti di contoh, yaitu tahun pelajaran 2020-2021. Oke, kalau sudah, kita atur untuk ukuran tulisannya. Oke, coba 18. Untuk tata teksnya dibuat center. Oke, kalau tulisannya kebesaran bisa kalian disesuaikan. Oke, selanjutnya adalah buat keterangan identitas kalian, yaitu di baris keempat. Kita sama blok dulu sampai ke J4. Di blok, kemudian digabung. Oke, terus di sini dikasih keterangan identitas kalian, berarti dibuat semua, dibuat oleh ini, misal nama kalian masing-masing, ini contoh ya, namanya Aden ya. Kalau sudah, silahkan kalian buat tabel ya, tabel yang ada di link materi, tepatnya adalah tugas SIMD ya. Untuk tabelnya dimulai dari baris kelima ya. Baris kelima di sini itu berisikan, oke, ada nomor, terus ada nama siswa, terus ada SIMDIK, ada
Oke, jika datanya sudah kalian ketik semua, yang kalian lakukan yaitu selanjutnya kalian tata dulu. Nah, contohnya seperti ini ya. Ini untuk nomor ya, kolom nomor itu terlalu lebar, kita perkecil, diklik A. Nah, terus diklik tahan. Belahnya A ini ada garis 2, diklik tahan. Oke, selanjutnya untuk barisnya ya, untuk indikator ini ada nomor nama siswa, diperlebar ke bawah. Untuk indikatornya yaitu caranya klik ya, baris nomor 5 yang isinya ada nomor nama siswa, terus di bawahnya angka 5 ini ada garis 2, silahkan diklik tahan kemudian digeser seperti ini. Nah, selanjutnya adalah kita bulk semua tabel. Oke, kemudian kita beri garis ya. Caranya, kalau sudah kalian blok ke menu, nah, klik depan, kemudian pilih yang namanya batas. Nah, terus pilih yang full ya, dikasih full border atau garis tepi, diklik, secara otomatis ada garis tepinya. Nah, selanjutnya setelah dikasih garis tepi, kita atur rata teksnya. Nah, berarti di tab depan atau menu depan, kita ke arah katakan teks, kemudian kita pilih kata tengah, klik, secara otomatis tulisan menjadi center ya. Kemudian kita kasih warna ya di setiap sel sesuai dengan yang ada di contoh tugasnya, yaitu kita blok dulu yang sel nomor siswa sampai lulus ini. Kemudian kita pilih warna isi. Nah, di depan, menu depan, terus warna isi kita pilih sesuai warna yang dicontoh. Oke, akan tetapi ada yang tidak sesuai, yaitu di indikator peringkat. Oke, di sini ya seharusnya rank itu letaknya di bawah, maka dari itu kita klik di sini kata setelah peringkat, terus silahkan kalian klik tanda panah ya, tanda panah ke kiri agar rank berada di posisi bawah seperti ini. Terus untuk yang keterangan ya caranya sama ya. Setelah kata keterangan diklik, kemudian pilih yang ada panah bawah, kemudian tinggal kita perlebar untuk kolom keterangannya. Oke, untuk mencari total, yaitu di sini kita bisa lihat di link materi. Untuk mencari total itu menggunakan formula average, berarti hasil rata-rata dari nilai SIMDIK sampai nilai SEDIN. Rata-rata formulanya adalah average. Untuk menggunakan formula, silahkan kalian awali dengan sama dengan, terus ketik average ya, kita akan mencari rata-rata
dari nilai digit 6 ya, nilainya dari siswa bernama Andri Yosua sampai nilainya Joshua sampai sejin itu sampai kita titik 2, kemudian klik di sel nilai Joshua yang sejin yaitu di G6, kemudian dikurung tutup. Kalau sudah buat formula seperti ini, silahkan kalian klik centang hijau atau enter, jadi enter otomatis seperti ini. Nah, di sini ada koma. Untuk menghilangkan koma silahkan ke menu, oke, ke depan, klik depan, terus klik format cell, nah, ke angka, terus kita ubah jenisnya numerik ya. Untuk koma ya kita buat tidak ada koma, berarti 0, kemudian oke, terus oke, secara otomatis tidak ada komanya. Sebenarnya tadi ada, sekarang tidak ada. Nah, karena ini sudah diketik formulanya, nah kalian tidak usah ketik ulang di sini, akan tapi tinggal diklik tahan sampai muncul simbol seperti ini, terus digeser ke bawah. Oke, total sudah dicari. Nah, untuk peringkatnya sendiri kita menggunakan formula rank. Nah, formulanya adalah seperti ini. Kita akan mencari rank itu berdasarkan misal di sini nilainya Joshua kan totalnya rata-rata itu 73. Nah, 73 nanti akan diurutkan berdasarkan semua data yang ada dari 5 data siswa. Berarti kita akan mencari peringkat nilai Joshua 73 itu berada di peringkat berapa. Caranya itu menggunakan formula rank. Caranya seperti ini formulanya, itu dengan cara pertama klik sama dengan, kita klik rank, atau bahasa peringkat dari data 73 itu berarti di sel H6 ya. Berdasarkan, kalau berdasarkan itu di sini kasih koma ya. Kalau sudah berdasarkan semua data yang ada, data yang ada berarti adalah dari H6 sampai H10 itu adalah semua data yang ada. Nah, cara mengetiknya adalah kita harus memberikan tanda dolar, berarti dari H kasih dolar lagi 6 sampai itu titik 2, kemudian kasih dolar, terus ketik lagi H kasih dolar 10. Nah, kenapa ini kok dikasih dolar? Nah, karena ketika kita nanti akan menduplikat formula ini ke bawah, maka data yang kita blok dari H6 sampai H10 ini tidak akan berubah posisi bloknya. Nah, kalau sudah di sini kita klik koma. Ya. Di koma ini maksudnya adalah diurutkan dari. Jadi cara bacanya di sini adalah hasil rank ya, dari data yang ada di H6 yaitu ada 73. Nah, berarti 73 berdasarkan data yang ada nilai 8, 72, 81, 80, 73. Nah, 73 itu berada di urutan ke berapa, nanti akan ketahuan. Koma ini diurutkan dari, nah, di sini adalah karena saya ingin mengurutkan dari nilai tertinggi, itu berarti saya menggunakan koma 0. Ordernya itu adalah 0. Nah, jika nanti kalian ingin mengurutkan dari nilai terkecil, silahkan nolnya kalian rubah menjadi 1. Kita centang.
Nah, berarti 73 berada di urutan nomor 4 ya. Kita klik tahan, kemudian kita geser ke bawah. Nah, secara otomatis ya. Nah, nilai di sini ya, nilai di sini itu sudah diurutkan menggunakan formula rank. Berarti 88 itu peringkat 1, 81 peringkat 2, berarti nilai tertinggi itu berada di peringkat nomor 1 menggunakan formula rank ini. Ya, kita lanjut ke mencari keterangan lulus atau tidak. Di sini untuk mencari keterangan lulus atau tidak ya, itu menggunakan formula if ya. Nah, untuk formula if sebenarnya ada beberapa versi ya. Saya akan menunjukkan 3 versi untuk formula if, yaitu menggunakan single if atau satu if ya. Caranya seperti ini. Nah, keterangan lulus atau tidak itu berdasarkan nilai total ya. Berarti jika nilai total dari siswa tersebut nilainya lebih dari 75, berarti dia lulus ya. Jika nilainya kurang dari 75, berarti dia dianggap tidak lulus. Nah, untuk formula yang pertama ya, menggunakan formula if versi pertama, yaitu menggunakan satu if dikali dengan sama dengan if, maksudnya jika nilai dari di sini H6 ya, nilainya Yosua tadi lebih dari sama dengan 75, maka hasil maka itu titik koma tadi hasilnya adalah lulus. Jika tidak koma, maka titik 2 hasilnya adalah tidak lulus. Oke, kalau sudah silahkan diberi kurung tutup. Nah, maksudnya di sini adalah sama dengan hasil keputusan jika nilai di H6 nilainya itu lebih dari sama dengan 75, maka dinyatakan lulus. Nah, terus di sini ada koma, jika tidak maka hasilnya adalah tidak lulus. Kemudian kita centang. Nah, pembuktiannya adalah kita coba ubah nilai di sini, yaitu kita rubah menjadi secara otomatis di sini langsung mendeteksi lulus. Nah, kita rubah kembali. Nah, untuk ini ya, misal kita sudah jadi formula ini, tinggal kalian geser ke bawah, secara otomatis langsung mendeteksi mana nilai siswa yang belum lulus. Itu untuk cara menggunakan formula if yang pertama. Nah, sebenarnya ya if-nya formulanya itu berbeda, tapi untuk hasil outputnya itu sama untuk mendeteksi lulus atau tidak. Oke, kita blok dulu, kita hapus. Nah, kemudian kita coba untuk menggunakan double if ya. Dan double if, tapi kita yang pertama mengacu ke nilai yang lulus, yaitu nilai yang lebih dari 75. Caranya seperti ini, tinggal kita tambahi saja di sini. Sini kita tambahi if setelah, nah di sini ada lulus ya, terus koma. Nah, kita klik di sini, kemudian kita beri if. If ya, terus dikasih kurung buka lagi,
Nah, berarti jika H6 lebih dari sama dengan 75 maka lulus. Nah, dan ini jika berarti banyak jika H6 berarti ya H6 kondisinya adalah jika tidak lulus itu kurang dari 75 maka itu adalah koma, hasilnya tidak lulus. Karena di sini ada dua formula if, maka di akhir kalian tambah yang namanya kurung tutup, berarti kurung tutupnya ada dua. Nah, di sini berarti ini adalah fungsi if versi 2 if ya, tapi di acuan yang pertama adalah acuan lulus. Nah, untuk acuan yang ketiga tinggal dibalik ya. Kalau menggunakan acuan atau versi yang kedua menggunakan 2 if, tapi acuannya ke yang tidak lulus, tinggal dibalik. Di sini jika H6 kurang dari 75 maka tidak lulus. Nah, yang setelah if bawahnya ini adalah jika H6 lebih dari sama dengan 75 maka lulus. Intinya tinggal membalik kondisi yang ada. Kalau sudah tinggal dicentang. Apakah hasilnya sama? Nah, hasilnya sama. Kalau tadi menggunakan 1 if, di sini menggunakan 2 if. Kita coba di klik. Oke. Secara otomatis jika kalian berhasil membuat data seperti ini berarti tugas kalian juga sudah selesai. Dan itu tadi adalah penjelasan dari cara penggunaan formula rank dan formula if. Nah, kalau sudah seperti ini silahkan kalian bisa menyimpannya, yaitu dengan cara kalian klik menu di sini ya. Nah, terus kalian klik yang namanya berkas. Kalau sudah klik berkas, tinggal kalian pilih simpan sebagai. Nah, di sini silahkan kalian ya pilih lokasi atau jalur di sini dulu. Nah, kalau sudah kalian pilih lokasi penyimpanan agar mudah ketika kalian mau mengumpulkan tugas. Terus kalian pilih penyimpannya di memori telepon. Nah, klik memori telepon. Kemudian pilih lokasi yaitu di folder dokumen. Oke, klik folder dokumennya. Kemudian silahkan kalian kasih nama tugas rank if, misal namanya absen, namanya tadi aden, terus kelasnya adalah 10 TPM 1. Pastikan formatnya di sini adalah XLS atau .xlsx ya, agar nanti bisa saya koreksi tugas kalian apakah menggunakan formula rank atau tidak. Kemudian kalau sudah klik simpan. Oke, jika tugasnya sudah kalian simpan, silahkan kalian bisa mengirimnya. Kalian bisa buka link pengumpulan tugas. Nah, untuk upload filenya tadi klik tambah file, terus klik pilih file dari perangkat, terus pilih yang dari dokumen, klik internal, cari yang dokumen. Oke, di sini dokumen, cari tadi tugas rank if. Tugas rank if. Nah, oke, di sini kalau sudah seperti ini silahkan tinggal diklik upload. Jika sudah terupload silahkan kalian
klik kirim untuk menyelesaikan tugas. Oke, jika kalian sudah sampai di tahap seperti ini, berarti kalian sudah bisa memahami dan telah bisa menggunakan formula rank dan if di dalam menyelesaikan tugas yang diberikan. Oke sahabat Simdik, semoga di pertemuan kali ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Thanks for following.